Selamat malam pemirsa, jumpa kembali di Sarasehan Anak Negeri edisi bulan Juni. Saya Kania Sutisnawinata, ini adalah forum diskusi politik tanpa basa-basi yang pasti menghasilkan solusi. Pemirsa, dominasi asing kini semakin meluas dan menguat pada sektor-sektor strategis perekonomian, antara lain keuangan, migas, telekomunikasi, dan juga perkebunan. Dominasi yang seperti ini mengesankan perekonomian kita terkesan tersandera oleh kepentingan asing. Apa yang terjadi, bagaimana kemudian menata ulang strategi pembangunan nasional lebih merefleksikan kepentingan nasional, itulah yang akan kita bahas dalam Sarasehan Anak Negeri dengan tajuk pengaruh asing terhadap kedaulatan negeri. Dan seperti biasa, pada malam hari ini saya juga sudah bersama dengan kurang lebih 100 tokoh anak negeri dan juga perwakilan dari mahasiswa. Salam anak negeri. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah hadir di sini, tapi tentunya kita mengharapkan ada partisipasi yang aktif dari semua yang ada di sini untuk berdiskusi bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai perbincangan dan juga kita nanti akan menghadirkan sebuah informasi pengantar untuk kurang lebih meletakkan kembali persoalan seperti apa yang sedang dihadapi oleh negeri ini. Terlebih dahulu saya akan memberikan kesempatan kepada Chairman of Former Parliamentary Member Happy Bone Zulkarnain untuk memberikan kata pengantar. Kami persilakan. Terima kasih Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak negeri. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui sama-sama, pada tahun ini adalah 14 tahun reformasi. Pada saat reformasi, semua mempunyai rising expectation, mempunyai harapan-harapan baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang komprehensif. Tapi apa yang terjadi? Setelah 14 tahun ini, yang kita rasakan, yang terjadi pada saat ini adalah rising frustration. Frustrasi-frustrasi baru bermunculan di mana-mana. Dan kondisi yang lebih mengenaskan untuk kita sama-sama adalah kita melihat ideologi Pancasila seperti terkelupas dari dasarnya. Kita juga melihat arah politik demokrasi Pancasila yang tidak jelas. Kita juga melihat bagaimana ekonomi kita ngorat-marit, bahkan juga hukum kita. Kalau kita lihat, kita ini seperti benang kusut. Mana ekornya, mana kepalanya, betul-betul tidak jelas. Pada malam ini, kita harapkan ada satu pemikiran-pemikiran yang bernas, yang bisa memberikan solusi. Mudah-mudahan dalam Sarasehan Anak Negeri ini, di mana episode 7 ini kita berbicara tentang pengaruh asing dan hilangnya kedaulatan nasional dapat kita temukan. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak negeri. Baik. Terima kasih Pak Happy, dan pemirsa di rumah langsung saja kita simak bersama informasi pengantar berikut ini. Bergesernya ideologi bangsa ini dari ekonomi kerakyatan ke ekonomi yang kapitalistik ternyata menjadi sebuah bom waktu negeri ini. Betapa tidak, pergeseran tersebut membuat bangsa ini semakin terbuka dan ketergantungan terhadap masuknya modal asing dan kepemilikan asing. Akibatnya, hampir semua sendi-sendi kehidupan dikuasai asing, dari air, hasil tambang, pangan, dan hutan. Ditambah dengan adanya penguasaan perusahaan nasional yang saham mayoritas dikuasai asing. Menambah panjang dominasi asing di negeri ini. Di titik inilah kedaulatan sebagai sebuah bangsa dipertanyakan. Di sisi lain, lemahnya aturan dan regulasi juga ditengarai menjadi penyebab besarnya dominasi asing di negeri ini. Belum lagi adanya titipan-titipan kebijakan yang pro-asing di bawah segelintir elit di Republik ini juga menjadi faktor sulitnya negeri ini terbebas dari dominasi asing. Padahal, cita-cita bangsa ini adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa mengenal perbedaan kelas. Ide dasar inilah yang seharusnya tertanam di dalam semua anak bangsa. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan di antara rakyat Indonesia akibat salah kelola ekonomi bangsa. Jauh sebelum besarnya dominasi asing di negeri ini, Bung Karno telah memiliki konsep berdikari dalam pengelolaan ekonomi bangsa ini. Konsep berdikari ini dimaknai berdiri di atas kaki sendiri, yang artinya tidak tergantung terhadap bantuan asing
atau negara lain dalam melaksanakan pembangunan bangsa. Pandangan berdikari Bung Karno ini seharusnya menjadi refleksi seluruh elemen bangsa ini untuk memaknai tujuan berbangsa dan bernegara yang bebas dari campur tangan kepentingan asing. Baik, saya akan ke Pak Nursi terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa sampai pada titik ini, Pak Nursi? Mungkin bisa diberikan pemaparannya terlebih dahulu perjalanan atau sejarah dari perekonomian Indonesia. Catatan pentingnya adalah sebelum merdeka terjadi perubahan pendekatan militer ke pendekatan uang. Dan pendekatan uang itu berarti utang. Dan pendekatan utang itu berarti penguasaan pasar dan sumber daya. Kalau kita lihat pergeseran pendekatan itu, maka pada konstruksi bilateral tetap terjadi kerjasama antara perusahaan besar dengan negara untuk masuk ke negara berkembang dalam rangka menguasai dua hal, pasar dan sumber daya. Jika itu gagal, maka mereka menggunakan pendekatan multilateral. Dan karenanya sebelum merdeka berdiri apa yang disebut dengan PBB, IMF, Bank Dunia, dan GATT. Motifnya sama. Oke, kalau boleh saya ingin minta ada sebuah grafik sebenarnya sudah dipersiapkan. Kalau mungkin itu bisa ditampilkan di layar, mungkin akan lebih bermanfaat. Silakan. Ya, dari posisi itu, maka yang terjadi adalah, dan ini sebuah pergeseran yang amat dahsyat, karena militer tidak lagi digunakan sebagai senjata utama untuk menguasai sebuah negara berkembang, tapi uang dan utang. Pergeseran lebih lanjut adalah tidak sekedar pada utang, tapi juga melalui kurikulum. Ini yang saya sebut sebagai pintu masuk bagaimana sebuah negara dipenetrasi. Ada 5 pintu. Pintu militer, pintu ekonomi, pintu sosial budaya, dan pintu lain-lain yang mengakibatkan sebuah negara seperti Indonesia mengidap 3 penyakit. Penyakit pertama apa yang saya sebut sebagai symbolic torture. Yakni Anda punya konstitusi tapi Anda menganggap konstitusi Anda tidak ada artinya. Atau Anda mengidap penyakit apa yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Anda dibayar oleh penjajah, tapi Anda kemudian kagum pada penjajah, seperti kasus polisi yang menembaki rakyat Indonesia. Atau Anda mengidap penyakit misleading simplification. Anda tidak pernah membaca, Anda tidak pernah tahu, lalu Anda bilang, penjajah hebat. Nah, itu yang sedang kita hadapi sekarang, sehingga kita tidak tahu lagi jati diri kita di mana. Kita tidak tahu lagi posisi konstitusi kita ada di mana. Dan kita tidak tahu lagi bagaimana sebenarnya perkembangan ke depan. Dan itu sesungguhnya bertentangan dengan alinea 4 Undang-Undang Dasar 45. Sehingga kita tidak tahu lagi apakah memang kita akan masih punya harapan sebagai sebuah anak bangsa yang berdaulat secara ekonomi. Kalau berdaulat secara politik, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan, belum merdeka. Yang dikehendaki oleh Founding Fathers adalah kedaulatan politik disertai dengan kedaulatan ekonomi. Itu baru merdeka. Baiklah, kalau boleh saya beralih dulu ke Pak Refrison, apakah punya pendapat yang sama? Artinya apakah yang disampaikan oleh Pak Nursi tadi berlebihan atau tidak? Atau mungkin Anda punya pendapat yang berbeda? Terima kasih, Kania. Jadi saya kira begini ya. Kalau boleh saya kemukakan dalam bahasa yang sederhana, ya, bahaya yang paling laten, ya, yang mengancam negeri ini adalah bahaya laten intervensi asing. Ya, kenapa? Karena ini sudah merupakan gejala yang terus-menerus terjadi. Penyebab utamanya adalah karena memang fakta sejarah ini kita ini lahir dari rahim kolonialisme. Akibatnya apa? Akibatnya kepentingan asing itu memang sudah bercokol di sini, bahkan sebelum ya kita memproklamasikan diri sebagai sebuah negara yang berdaulat gitu. Nah, setelah proklamasi, kita punya cita-cita besar untuk mengoreksi ya cengkraman asing itu gitu. Maka akibatnya apa? Akibatnya sejak 67 sampai sekarang kita terus-menerus berada dalam posisi mengalami kontradiksi permanen ya antara upaya pihak asing untuk mempertahankan kepentingannya dan keinginan kita Founding Fathers dan amanat konstitusi untuk mengoreksi keadaan. Ya, tetapi kalau kita lihat perkembangan sejarah selama 67 tahun terakhir, sebenarnya kalau dalam bahasa yang sederhana saya katakan ya, transisi yang kita alami 67 tahun terakhir ini tidak lebih tidak bukan hanya transisi dari kolonialisme menuju neo-kolonialisme. Ya, jadi pada hari ini sebenarnya ya kita harus mencoba untuk mengaku secara jujur bahwa kita ini masih terjajah. Ya, implikasinya apa? Implikasinya jangan mencoba ya mencari solusi-solusi ya yang tidak didasarkan atas kesadaran bahwa kita ini masih terjajah. Ya, dalam bahasa yang lebih tegas, saya akan kutip saja pernyataan Bung Karno bahwa revolusi belum selesai. Kata kuncinya di sini. Kalau solusi-solusi yang ditawarkan entah itu dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi tidak didasarkan atas semangat yang melanjutkan revolusi yang belum selesai itu, ya, jangan harap.
Baik. Ya, Baik. ada perubahan. Terima kasih kan ya. Baik, terima kasih Pak Refrison. Boleh tepuk tangannya kalau ada yang boleh. Kalau yang mau bertepuk tangan silakan. Tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Nursi, artinya untuk menjabarkan lebih lanjut. Kita sampai di sininya itu kan artinya ini berdasarkan kesepakatan bersama atau seperti apa sebenarnya perjalanannya? Kalau kita bicara mengenai dari segi perundang-undangan dan lain sebagainya, toh kan memperlihatkan bahwa dominasi ini sebenarnya juga diatur, ada aturannya begitu. Kita tersandera seperti yang disebut oleh tadi kan ya, oleh undang-undang yang kita buat sendiri berdasarkan intervensi tadi. Salah satu bukti betapa kita menyandera diri berdasarkan intervensi tadi adalah, saya lihat di sini ada Johnson Panjaitan, ada Kurtubi, ada Refrison Baswir, adalah orang-orang yang menggugat sejumlah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Itu berarti kesalahan itu bukan hanya kontribusi eksekutif, tapi juga kontribusi legislatif. Nah, kontribusi legislatif dengan eksekutif itu yang membuat negeri ini menjadi tersandera dan kita kehilangan kedaulatan ekonomi. Anda boleh bicara tentang kehebatan kedaulatan politik, Anda punya kebebasan macam-macam, tapi Anda sesungguhnya tidak punya kedaulatan ekonomi sama sekali. Itu yang jadi masalah, dan itu bukan hanya peranan eksekutif, tetapi juga legislatif yang saya bilang tadi sebagai sebuah problem. Rekrutmen partai politiknya itu secara sembarangan sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka sedang kerjakan. Oke, baik. Saya ingin ke Mbak Afiliani yang saat ini juga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Mbak Afi, terima kasih telah bergabung untuk memberikan pandangannya kedaulatan negeri ini. Ya. Seberapa jauh sudah diintervensi oleh pengaruh asing, kita bicara mengenai kedaulatan ekonomi sekarang ini. Jadi sebenarnya tadi apa yang dikatakan Pak Nursi dan Refrison itu sebenarnya memang sejak tahun mungkin lama, tapi saya melihatnya 99 ke 2003 memang banyak sekali undang-undang yang kita sangat digantungkan pada IMF karena banyak sekali pinjaman yang diberikan pada saat krisis ya, sehingga kalau kita lihat undang-undang di saat itu memang sudah mengarah pada liberalisasi ya. Tapi kan problemnya 2004 kita sudah keluar dari IMF sebenarnya kan, dan kita sebenarnya bisa legislatif itu bisa punya hak untuk memperbaiki undang-undang itu. Tapi kan yang terjadi tidak demikian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus ingat, apakah seandainya nggak ada asing nih di Indonesia, apakah kita mampu dengan keuangan kita sendiri kita berdiri gitu. Jadi menurut saya yang perlu diatur adalah bukan anti asing, tetapi mana yang asing itu boleh masuk, mana yang memang porsinya adalah di dalam negeri. Ini yang perlu diatur sebenarnya. Sudah diatur belum sekarang ini? Nah, sekarang ini kalau kita lihat undang-undang ya, undang-undang tentang migas, kemudian undang-undang tentang pangan gitu ya. Ini memang yang mesti diatur supaya apa? Kita bisa kontrol masalah pangan misalnya, masalah energi ya. Berapa besar kita bisa domestic market obligation untuk kebutuhan domestik? Karena sebentar lagi kita akan lari ke gas, tapi gas kita kan masih banyak yang diekspor misalnya. Jadi harus ada yang tertentu gitu, energi, pangan ya, itu yang memang menjadi kebutuhan Indonesia, itu yang harus didahulukan gitu. Jadi saya ada undang-undangnya tapi belum diatur sedemikian rupa begitu Mbak Afi? Betul sekali. Itu kenapa ya Mbak Afi? Nah, jadi saya melihatnya gini, kenapa itu tidak terjadi? Karena memang di masa lalu kan masih banyak kontrak yang belum jatuh tempo ya. Nah, tahun 2013 sebenarnya akan banyak jatuh tempo kontrak karya khususnya di gas ya. Nah, ini harusnya arah kebijakannya mulai diarahkan untuk domestic market obligation gitu. Oke, baik. Kita break terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sarasehan Anak Negeri.